Halo semuanya, perkenalkan saya Apolonia Wilhelminate, biasa disapa Helmin. Saya berasal dari Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten ND. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 243 Gelombang 6. Pada agenda 2 ini, kami mempelajari topik-topik nilai ASN berakhlak. Dalam video ini, saya akan berbagi pengalaman saya selama mengikuti proses pembelajaran, baik melalui MOOC maupun e-learning. Selama mengikuti agenda 2, saya mempelajari berbagai nilai utama ASN yang terangkum dalam akronim berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya belajar bagaimana setiap nilai tersebut bukan sekedar teori, tetapi menjadi bahan pedoman dalam bekerja sebagai ASN yang profesional dan berintegritas, apalagi di bagian saya yakni protokol dan komunikasi pimpinan. Misalnya, nilai berorientasi pelayanan mengajarkan saya untuk selalu memberikan layanan terbaik dengan sikap ramah dan solutif kepada masyarakat atau pimpinan. Nilai akuntabel mengingatkan saya untuk selalu jujur dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan. Sedangkan kompeten mendorong saya untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri. Beberapa materi yang sulit saya pahami dan memiliki kendala yaitu tentang identifikasi nilai-nilai ASN berakhlak, karena setiap nilai memiliki pelanggaran yang mirip-mirip nilai-nilai seperti harmonis, kolaboratif, dan adaptif, seringkali tampak saling beririsan. Awalnya saya agak bingung membedakan penerapannya dalam tindakan nyata. Kapan suatu perilaku termasuk kolaboratif dan kapan itu disebut harmonis. Kemudian, kendala waktu dan fokus belajar selama pembelajaran melalui MOOC dan e-learning. Kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan, tugas pelatihan, dan kegiatan pribadi. Belajar secara daring juga membutuhkan disiplin yang berkonsentrasi tinggi, terutama ketika materi cukup panjang dan harus dikerjakan secara mandiri. Selain itu, kendala yang saya hadapi selama belajar adalah koneksi internet yang kadang tidak stabil. Namun, saya berusaha mengatasinya dengan cara mengatur jadwal belajar secara disiplin, mengunduh materi-materi terlebih dahulu, serta berdiskusi dengan rekan-rekan peserta lain agar lebih memahami isi pembelajaran. Saya juga mengulang materi pembelajaran dengan membaca kembali modul-modul yang disediakan. Melalui refleksi pribadi dan contoh kasus yang diberikan, saya semakin memahami bagaimana nilai-nilai berakhlak dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, terutama di lingkungan kerja saya sendiri sebagai seorang protokol pimpinan. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pengajar sekaligus bidas suara kami, Bapak Andre Jala, yang telah membimbing kami dengan sabar, komunikatif, dan inspiratif. Penyampaian materi yang menarik serta contoh-contoh nyata di lapangan membuat saya semakin semangat untuk menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam tugas saya ke depannya. Pesan saya, semoga metode pembelajaran yang interaktif seperti ini terus dikembangkan agar semakin banyak ASN yang baik memahami dan menghayati makna sejati dari nilai-nilai berakhlak. Demikian cerita pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran agenda 2 dengan agenda nilai-nilai ASN berakhlak. Semoga pengalaman ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan selalu membawa semangat perubahan positif bagi masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa.